acara yang sangat istimewa, Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur. Dalam menjalankan tugas kepengurusan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Timur yang telah dipercayakan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, kokohkan keimanan kami dengan kecerdasan spiritual kami. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Insya Allah acara rapat kerja pada pagi hari ini berjalan lancar. Rapat kerja kita buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri dengan karakternya tersendiri. Oleh karena itu diperlukan satu rambu-rambu bersama, kesepakatan bersama, ya, agar kita memiliki kesatuan energi. Kami di kantor cabang Jakarta Timur ini telah bekerja sama dengan 196 fasilitas kesehatan tingkat pertama, terdiri dari Puskesmas 83, Klinik TNI 15, Klinik Polri 3, DPP Dokter Praktek Perorangan 2, dan klinik swasta 93, totalnya 196. Berkoordinasi dengan organisasi profesi, ya, salah satunya adalah IDI, di mana untuk tim kredensialing ini minimal 2 orang perwakilan dinas kesehatan kabupaten atau kota dan 1 orang untuk perwakilan organisasi profesi. Bedanya SIP di Jakarta dengan wilayah lain adalah kami memiliki Pergub 47, di mana itu adalah yang mengatur kewenangannya adalah di PTSP. Saya boleh jawab, ada pernyataan Pak Menteri Menkes bahwa layanan kesehatan primer itu promotif preventifnya tidak jalan. Ternyata ini belum dibayar oleh perusahaan gitu ya. Nah, kebetulan lagi yang bersangkutan sudah resign. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kepesertaan dari yang bersangkutan untuk PTSP untuk dokter umum kan di kelurahan ya Bu. Nah, apakah di kelurahan ini juga ada tadi antar jemput tadi Bu ya, ajib ya? Residensial ini nakesnya hanya all nakes, dokter spesialis, dokter umum baik bidan perawat, atau sasarannya pada nakes tertentu. Ada dokter-dokter tertentu yang memang juga hanya satu itu yang dibutuhkan, tapi dia tidak bisa melayani, itu repot juga izin Bapak Mega. Terima kasih. Puskesmas memang diutamakan untuk promotif preventifnya Dok, karena digunakan sebagai pusat kesehatan masyarakat, jadi yang langsung turun ke masyarakat. Nah, karena kalau untuk di DKI Jakarta, untuk DKI Jakarta memang berbeda dengan yang di wilayah lain Dok. Karena DKI Jakarta ada puskesmas kecamatan, kemudian juga ada puskesmas kelurahan. Kami untuk dokter di puskesmas selain memberikan obat juga melakukan promotif preventif, juga penyuluhan kepada para peserta, dan juga ada masuk juga ya Dok, Pak, untuk yang BPJS dari dokter di puskesmas itu promosi kesehatan juga ada. Dengan Mobile JKN itu setiap tahun, sekarang ini kita sedang laksanakan program, setiap tahun kita ingin melihat kondisi peserta BPJS Kesehatan itu bagaimana Pak Ibu sekalian. Dan kalau dia tadi sudah tidak menjadi pekerja, ya berarti dia daftar secara perorangan, kemudian dia kalau daftar perorangan hutang kepada pemberi kerjanya tadi bukan dibebankan kepada orang orangnya,
tetapi itu akan tercatat kepada pemberi kerjanya terus. Dokter umum di Vaskes itu kewenangannya di kelurahan, kemudian dokter PJ penanggung jawab Vaskes itu ada kewenangannya di kecamatan. Kita yang masuk ke dalam lapas rutan. Nah tentunya dengan kita bisa melakukan jejaring kerjasama, paling tidak kita bisa ada pertukaran informasi terkait dengan rekan-rekan dokter mungkin yang mengalami masa penahanan dan sebagainya. Dan tentu kita berupaya untuk membantu. Kita akan lakukan pelatihan tata kelola organisasi ya. Nanti kita akan minta pendapat juga dari teman-teman. Kemudian cara kerjanya melakukan komunikasi salah satunya, kemudian yang terakhir monitoring. Saya setuju sekali tuh ya, dari dulu, dari zaman dulu ada itu tahujah, tata hubungan kerja itu ada ya, tapi tidak pernah disosialisasi atau mungkin selain disosialisasi dievaluasi penggunaannya tadi. Kira-kira apa sih yang mau dikerjasamakan dengan orang lain kan gitu ya. Jadi dia menyediakan rumahnya saja, misalnya kalau PBID dengan Kapolri, di wilayah dengan Kapolda kan gitu ya. Mungkin di cabang itu urusannya dengan Kapolres ya, Kapolres ya. Ini jangan terlalu tipis ya dalam hal sesuatu, kritik dan sebagainya. Saya kan orangnya begitu, kalau nggak cocok ya Pak Ketua silakan aja eliminasi saya dari kepengurusan. Ngerti ya? Itu udah saya bilang. Tapi saya ada tanggung jawab untuk ID Jakarta Timur bahwa kita itu harus menjadi hebat. Kita semua turut, mulai Maret kita akan membuat jadwal tim. Kita tidak bisa di sini membuat jadwal tim per hari. Kenapa? Karena tim saya ini adalah mungkin garda terdepan. Mudah-mudahan tidak ada berkas yang tertunda lagi. Mudah-mudahan semua berkas bisa terverifikasi dalam waktu kurang 7 hari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita bikin semacam hotline untuk menginformasikan tentang kebutuhan mencari tempat praktek gitu ya, dan juga untuk pindah tempat praktek misalnya. Kemudian juga Bidang Polda Masyarakat juga perlu jeli melihat kebutuhan masyarakat. Mungkin tidak melulu masalah pengobatan gratis ataupun misalnya kejadian bencana ya. Namun kita juga update ketika terjadi suatu kejadian gangguan kesehatan di suatu tempat, kita juga perlu melaksanakan kegiatan di situ. Ya, yoga itu bisa di daerah-daerah lain. Kebetulan saya dulu di Kementerian Kesehatan di sana bidangnya. Itu di negara-negara lain, di kota-kota lain ya, itu toga itu dijadikan penghasilan tambahan bagi masyarakat di daerah situ ya. Untuk pelaksanaan bulan Mei sampai dengan Agustus, biaya disesuaikan. Keterangan adalah PIC, saya Dr. Darwin, 2 dokter anggota dan bidang organisasi. Untuk itu nanti mungkin MKEK akan lebih memberikan materinya. Nah ini kemudian ini akan berhubungan dengan komet masing-masing. Kegiatan posyandu geriatri. Kegiatannya dilakukan dengan seminar mungkin 1-12 kali, kegiatan bersama komunitas, dan kunjungan dapat juga 1 hingga 2 bulan sekali. Kemudian juga kegiatan posyandu dan puskesmas juga yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan dari program puskesmas. Pelanggaran etik, disiplin dan lain-lain sebagainya, padahal pada saat kita kuliah dulu kita diajari masalah itu, masalah disiplin, masalah etika dan lain-lain sebagainya. Dari pengadu dan melakukan pemanggilan pengadu, teradu dan saksi. 4. Melakukan penelaahan. 5. Setelah dianggap layak, dilakukan persidangan MKEK yang dihadiri oleh lebih dari setengah anggota MKEK di Jakarta Timur. Ya memang MKEK sebelumnya sudah ada, periode sebelumnya tahun 2019 itu sudah membuat portal tersendiri tentang MKEK. Nanti kedepannya kita akan membuka kerjasama ini, bahwa seyogyanya
di Fakultas Kedokteran itu sudah terpapar etika kedokteran langsung dari Ikatan Dokter Indonesia. Nanti dari FKK akan membuat penugasan tersebut ya. Kemarin kita terima ada komplain surat, mungkin kita sudah tahu ya. Ada surat yang dilayangkan sampai ke tingkat Menteri Kesehatan. Bagaimana pelayanannya lambat, padahal baru diterima suratnya. Gitu, sedangkan STR-nya sendiri masih lama gitu ya. Ya jadi memang ini anggota kadang-kadang ada yang memiliki keinginan yang melebihi atau tidak mungkin gitu ya. Karena proses memang harus dijalankan. Bahkan peran kita sebagai organisasi profesi ini adalah peran yang sangat penting untuk menentukan apakah seorang dokter itu bisa melanjutkan prakteknya atau tidak. Ini sangat penting. Lebih dari segala capaian yang dilakukan, kita harus bisa menentukan, karena ini adalah amanah undang-undang praktek kedokteran. Jadi P2KB bisa melaksanakan kegiatannya semakin lancar ke depannya. Nanti semua kebutuhan yang dibutuhkan nanti kita akan fasilitasi supaya pelayanan ini semakin lancar. Kemudian bidang kesejahteraan dan kesejawatan, kita tunggu program-program rencana-rencananya, bagaimana kesejahteraan dan kesejawatan ini semakin meningkat. Untuk operasi ID, nanti ID-nya akan ada dalam waktu dekat. Kemudian pelayanan komplementer, ini peran yang dibutuhkan ya, karena tidak semua, terutama dokter umum yang memerlukan nilai lebih dalam pelayanan, nanti ini bisa menjadi sebuah hal yang baru. Nanti kita akan adakan pengembangan. Kemudian bidang 3, pelayanan tingkat pratama, tingkat lanjutan, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan bidang JKN. Ini program kerja yang sudah sampaikan sangat baik. Ini nanti kita akan padukan semua bidang ini, bukan saja kegiatan satu bidang, tapi antar bidang. Slide. Ini mengingatkan kembali tentang peran di cabang sebagai pelaksana kebijakan yang diberikan oleh PPID ya. Jadi kita berhubungan langsung, bersentuhan dengan anggota. Bagaimana peran ID bisa mensejahterakan dan meningkatkan pelayanan anggota sehingga berimpact pada peningkatan kesehatan masyarakat. Ini yang menjadi tujuan utama kita. Slide. Keluhuran profesi. Nah, ingatkan kembali di keluhuran profesi. Bagaimana seorang profesi dokter ini begitu luhur, itu ternyata ditopang oleh empat pilar. Empat pilar bagaimana profesi ini menjadi profesi yang luhur. Salah satunya pembiayaan yang cukup. Hal ini menjadi peran kita Ikatan Indonesia untuk advokasi kepada pemerintah terutama, karena memang sampai saat ini anggaran APBN untuk kesehatan itu masih berkisar sekitar 5%, sedangkan anggaran pendidikan sekitar 20%, jaminan sosial sekitar 15%. Hal ini perlu berimbang ya, ketika masyarakat itu pintar untuk memerlukan kesehatan yang baik gitu ya. Nantinya akan menjadi kebijakan di tingkat PBID terutama. Kemudian pelayanan kesehatan yang baik, sistem kesehatan ya, sistem JKN, bagaimana dengan pengajuan klaim, pelayanan BPJS, apalagi tarif JKN yang baru ini ya, bisa memberikan kesejahteraan baik untuk anggota dan masyarakat. Kemudian pendidikan, sistem pendidikan ini menjadi tugas dari BPID, bagaimana tingkat pendaftaran PPDS ya, seperti kita tahu tidak semua bisa beruntung diterima dalam pendidikan berkelanjutan. Untuk itu nanti akan diadvokasi di tingkat atas, tingkat BPID, bagaimana pendidikan berkelanjutan ini bisa lebih baik, apalagi dengan kesejahteraan para PPDS. Seperti kita tahu kalau dulu PPDS itu mungkin sudah sangat senang untuk mendapatkan tugas-tugas dari senior dan guru. Nanti kedepannya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu sudah ada dan jelas untuk kesejahteraan PPDS. Kemudian pembinaan etika kedokteran ini termasuk pilar yang penting dalam keluhuran profesi, karena yang membedakan profesi kita profesi lain adalah etik. Etik kedokteran membedakan seorang dokter baik yang baik maupun yang tidak baik ataupun di luar profesi kita. Nah, etik kedokteran ini bukan saja sebagai pagar yang membatasi, tapi juga sebagai pagar yang meningkatkan nilai kita sebagai seorang dokter di bidang dokter yang baik, karena pasti dia menjunjung tinggi etik kedokteran. Kita adalah super team karena kita bisa bekerja sama. Hijaunya daun si pohon kelapa, bunga cendawan di gelas kaca,
Bersama pantun izin menyapa, kesejawatan kita terus terbina. Indah bunga flamboyan. Cakep. Ditanam orang di pinggir jalan. Cakep. Wahai Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Devi. Dengan berakhirnya lagu kebanggaan kita maka sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh sejawat.